warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sofina Fauzia. Di sini saya ingin melanjutkan tugas baca mata kuliah Pancasila. Kali ini pada bab 1 yang berjudul Belajar dari Semesta yang Tertua dan Paling Bijaksana. Di bab ini Taleb mengajak kita untuk belajar dari semesta atau dunia nyata, bukan dari teori rapi buatan manusia. Menurutnya, alam dan sejarah jauh lebih tua, lebih kejam, dan lebih jujur dibandingkan model, rumus, atau prediksi para ahli itu. Kenapa? Karena yang pertama, kita hidup di dunia yang tidak bisa ditebak. Manusia cenderung merasa dunia itu teratur dan bisa diprediksi. Padahal kenyataannya kejadian terjadi seolah-olah semua itu sudah pasti akan terjadi. Seperti misalnya, setelah krisis keuangan terjadi, orang-orang bilang, "Oh iya, sebenarnya tanda-tandanya sudah kelihatan." Padahal sebelumnya hampir tidak ada yang pernah memprediksi itu. Kemudian semesta mengajarkan lewat kejutan, bukan lewat rata-rata. Nah, di sini sang penulis memperkenalkan ide bahwa kejadian besar atau langka yang kita sebut Black Swan ini justru lebih menentukan hidup manusia daripada kejadian sehari-hari. Misalnya, satu penemuan besar bisa mengubah dunia. Satu krisis bisa menghancurkan ekonomi, dan satu kesalahan bisa berdampak seumur hidup. Nah, namun manusia justru terlalu fokus pada hal-hal biasa, terlalu percaya pada rata-rata, statistik, dan grafik normal. Padahal semesta tidak peduli pada rata-rata itu. Nah, kemudian masalah besar manusia terlalu percaya pada ilmuwan atau para ahli. Seperti yang disebutkan pada bab-bab sebelumnya itu para akademis, ekonom, para pakar, dan para analis. Bukan karena ilmu itu salah, tetapi karena mereka sering terlalu percaya diri menggunakan model yang terlihat pintar, tapi ternyata rapuh, mengabaikan kejadian ekstrim semesta. Nah, di sini kita belajar dari sejarah dengan cara yang salah. Alih-alih belajar dari kejadian yang tidak pernah kita duga, manusia malah menghafal pola dari masa lalu, menganggap masa depan akan mirip masa lalu. Baik, selanjutnya pada bab 2 yang berjudul Mengapa saya harus berjalan-jalan santai seperti ini, atau bagaimana sistem menjadi rapuh. Nah, ini bercerita tentang kebiasaannya berjalan santai tanpa tujuan jelas. Dari kebiasaan sederhana ini menarik pelajaran besar tentang kerapuhan sistem. Nah, di sini sistem yang dimaksud itu adalah termasuk tubuh manusia, ekonomi, perusahaan, atau kehidupan yang sering terlihat kuat. Padahal sebenarnya rapuh terhadap kejadian kecil yang menumpuk atau kejadian besar yang tak terduga. Sistem modern dibuat terlalu rapi dan efisien, tetapi justru itu membuatnya yang mudah runtuh. Nah, hal yang tampak sepele bisa memicu kehancuran besar karena sistem tidak siap menghadapi kejutan. Kita sering tidak sadar tentang akan resiko karena terlalu percaya semuanya aman selama belum terjadi apa-apa. Nah, yang berbahaya bukan kesalahan besar, tapi kerapuhan yang tersembunyi. Seperti berjalan santai baginya adalah simbol hidup tidak selalu harus terstruktur ketat. Memberi ruang pada ketidakteraturan justru membuat kita lebih tahan terhadap guncangan. Jangan hanya mengejar keteraturan dan efisiensi. Sistem yang baik adalah sistem yang siap menghadapi kejutan, bukan yang terlihat sempurna di atas kertas. Oke, baik, kiranya cukup sekian video yang dapat saya sampaikan pada bab kali ini. Terima kasih sudah menonton, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.